الفاتحة لربنا وشفينا رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام بأن الله يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدارين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب يكتب وعدد الحاضرين ودخل الداخلين سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وابد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدور ويا أهل الباطل ويا أهل النور ويا أهل النور يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan eh pembahasan kedua dalam ilmu bayan. Tasbih sudah kita selesaikan kemarin. Sekarang kita lanjut ke majas. Oke, kenapa kenapa tasbih itu sangat penting untuk dipahami karena di dalam majas nanti akan berguna. Oke, tasbih ini akan berguna. Sebab tasbih ini akan difungsikan. Gitu ya. Al-majazu, apa itu majas? Huwa lafdhu al-musta'malu fi ghairi mawdi'alahu. Ya, menggunakan lafadz yang tidak sesuai dengan tempatnya atau tidak sesuai dengan asal peletakan di mana lafadz itu digunakan. Contoh misal kita ingin menggunakan lafadz laut, bahrun atau al-bahru. Artinya apa? Laut. Yang mana mana atau arti dari al-bahru atau bahrun adalah laut. Tapi ketika dinisbatkan, kita nisbatkan terhadap Zaidun. Zaidun bahrun. Maka Zaidun bahrun yang artinya bahrun ini adalah maknanya laut. Oke. Tapi tidak diletakkan sesuai dengan konteksnya atau tidak sesuai dengan maknanya. Ya. Konteksnya di sini membahas Zaidun. Zaidun adalah bahrun, adalah laut. Apakah makna dari Zaidun laut, Zaidun bahrun ini adalah Zaid itu adalah laut? Tidak seperti itu. Oke. Tidak seperti itu. Atau tidak segampang itu untuk mengartikan Zaidun bahrun itu adalah Zaid laut. Tapi lebih dalam dari itu. Paham? Yang artinya apa? Zaidun bahrun ini, oke, Zaidun bahrun. Zaidun bahrun ini yang mana artinya apa? Sakho. Apa artinya sakho? Dermawan. Oke, paham ya? Jadi majas atau bahasa Indonesia metafora itu adalah lafadz yang tidak digunakan di tempat semestinya. Paham? Ya, terus majas itu dibagi menjadi dua. Ada majas lugawi, ada majas al-akli. Oke. Apa itu majas al-akli? Al-majas al-akli huwa isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu wa la yakunu illa fit tarkibi. Jadi isnadul fi'li berarti menyandarkan sebuah pekerjaan au ma fi ma'nahu atau
yang semakna dengan fiil berarti isim sifat. Seperti apa? Seperti isim fa'il, isim maf'ul. Tamam? Ila ghairi ma huwa lahu. Terhadap selain dari si fa'il. Terhadap selain orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Wala yakunu illa fitarkib. Dan bentuknya majas akli ini biasanya bentuknya murakkab. Oke, kita contohkan. Kayak apa contohnya? Ambatar rabi'u zar'a. Ambata ar-rabi'u zar'a. Ambata ar-rabi'u zar'a. Di sini siapa yang apa namanya? Menumbuhkan zara? Ar-rabi. Oke. Atau ar-rabi bisa kita artikan musim semi ya. Di mana musim semi biasanya tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh. Fa isnadul imbat ila rabi'i majaziyun. Penyandaran atau penyandaran imbat, penyandaran tumbuh terhadap ar-rabi, terhadap musim semi, ini adalah bentuk majas. Sama kayak kita bilang ambata ama usama azarah misalnya. Anggap kayak gitu. Anbata al-mataru azarah. Al-matar ini adalah fa'il. Fa'il dari apa? Dari ambata. Air hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apakah benar-benar yang menumbuhkan itu adalah air hujan? Tidak, oke. Tapi apa? Al-mumbit al-hakiki lihada zar'i huwa huwa siapa? Allah. Jadi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu bukan motor. Oke. Hakikat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah. Adapun penyandaran terhadap al-matar, terhadap ar-rabi itu adalah bentuk majas apa? Majas al-ak, majas al-akli. Majas apa? Majas al-akli. Sampai sini bisa paham? Contoh lagi. Contoh lagi kayak apa? Dokter menyembuhkan pasiennya. Dokter menyembuhkan pasiennya. Oke. Apakah dokter yang menyembuhkan pasien? Hmm? Enggak. Yang menyembuhkan pasien itu adalah Allah. Menyembuhkan orang adalah Allah. Adapun dokter itu disandarkan terhadap kalimat penyembuhan
itu adalah bentuk majas akli. Sama kayak eh tulab atau para ulama mencetak mencetak apa namanya? Orang-orang alim berikutnya. Apakah ulama yang mencetak atau yang membentuk atau yang menjadikan orang-orang alim atau yang menjadikan murid-muridnya alim? Bukan. Nah, bukan. Tapi yang membentuk orang alim itu adalah Allah. Paham ya? Itu majas akli. Paham? Al-majas, kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya, majas al-lugawi. Kalau ada yang nggak paham, langsung saja dibuka mic-nya, nggak usah nunggu apa namanya, tanya pak, mau tanya apa enggak, soalnya. Terus juga jangan tanya di kolom komentar karena nggak nggak kelihatan. Anda cuma ngelihat gambarnya Mas Zafran di sini, nggak lihat komentar antum. Oke. Al-Majas Al-Lugawi. Apa itu Al-Majas Al-Lugawi? Huwa naqlul lafzi min haqiqatihi al-lugawiyah ila ma'na akhar. Jadi memindahkan lafaz dari hakikat al-lugawiyah, dari hakikat makna lugawinya. Lalat ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Ila makna akhar, terhadap makna akhar, makna yang lain. Astagfirullah. Hmm. Ila makna akhar. Wa yakunu fil ifradi wa tarkib. Wa yakunu fil ifradi wa tarkib. Maksudnya ifrad di sini bukan isim mufrad yang seperti di bab i'rab ya. Jadi setiap ifrad atau setiap kata mufrad itu bukan berarti menunjukkan langsung ke arah isim mufrad kayak gitu. Jadi ifrad ini maksudnya ghairul murakkab. Kalau tarkib berarti murakkab, berarti bentuknya jumlah. Kalau mufrad berarti bentuknya lafat per lafat kayak gitu. Majaz mufrad. Apa itu majaz mufrad? Nah, ini pembagian dari majaz lugawi itu ada dua. Ada majaz mufrad, ada majaz murakkab. Cuman yang kita fokuskan di sini adalah majaz mufrad. Yaitu apa? Yaitu majaz mursal saja dengan majaz isti'ar. Oke, paham sampai sini? Berarti majaz lugawi itu apa? Naql lafzi min haqiqatihi al-lugawiyah, memindahkan lafaz dari hakikat lugawinya terhadap makna akhar, makna yang lain. Oke, makanya dinamakan majas lugawi. Oke. Al-majas. Apa itu majas? Huwa istimalul lafdi fi ghairi mawudi'at lahu fi ghairi mawudi'a lahu li ala kotin ma'a korinatin mani'atin min iradatil makna asli. Jadi yang perlu antum tarif yang antum perlu pahami di bab majas di sini pakai tarif ini ya, bukan yang ini. Kalau yang ini secara umum, secara global, yang nanti masih dibagi majas lugawi dengan majas akli. Adapun yang di sini majas yang di sini wastimal lafzi fi ghairi mawdi ala li ala qatin ma qarinati man ya'ti min radati man asli. Ini adalah majas yang nanti kita fokuskan ke pembahasan ada istiarah, ada majas mursal yang kita bagi di sini tadi. Majas mufrad. Oke. Berarti al majas al maksud min ta'biril majas huna al majas al mufrad.
Isti'malul lafzi fi ghairi mawudi alahu, makanya menggunakan lafat bukan kalimat. Isti'malul lafzi fi ghairi mawudi alahu, menggunakan lafat yang tidak diletakkan sesuai dengan makna dari lafat tersebut. Paham? Li'ala kotihi, karena ada alak. Li'ala kotin, karena kenapa kok menggunakan lafat itu tidak sesuai dengan tempatnya? Karena ada alakoh, ada hubungan. Nah, apa itu alakoh? Nanti kita bahas. Ma'a qarinatin maniatin, yang disertai adanya korinah atau indikasi, indikasi yang mencegah, mencegah dari min iradatil makna asli, mencegah dari menghendaki makna aslinya. Paham? Ini perlu diingat-ingat takrif dari majas ini. Istiqmalul lafzi fi ghairi mawdi'alahu li alaqatin mani'atin min iradatil maknal asli. Menggunakan lafat di selain tempat penggunaan lafat itu. Oke. Karena adanya hubungan, adanya alaqah, disertai adanya korinah atau indikasi maniatin yang mencegah min iradatil manal asli dari menginginkan atau menghendaki mana asli. Oke, kita contohkan misal Zaidun itu Zai Zaidan fil hammam. Oke. Saya melihat Zaid di hammam. Hammam apa? Kamar mandi. Oke. Zaidun bukan bukan Zaidun. Itu asadan. Itu asadan fil hammam. Saya melihat Zaid di hammam, di kamar mandi. Saya melihat asad, astagfirullahaladzim, singa. Saya melihat singa di hammam. Ya berarti yang kita bahas di sini apa? Asad. Pembahasan yang di sini kita bahas di majas ini adalah asad. Apakah si asad itu adalah benar-benar asad, benar-benar singa? Apakah yang dilihat itu adalah benar-benar singa atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Bukan benar-benar singa yang sesungguhnya. Bukan singa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ada korinah mani'ah. Ada indikasi yang mencegah. Bang, aduh, lafat yang digunakan itu untuk digunakan makna sesuai dengan apa? Sesuai dengan makna aslinya. Oke, asal itu berarti apa? Al hayawan al muftaris. Maknanya apa? Al hayawan, aduh, al muftaris. Oke, al hayawan al muftaris. Apa itu al hayawan al muftaris? Hewan buas, hewan buas. Nah, ternyata di lafat setelah asad, kalimat setelah asad itu ada fil hammam. Apa maksud dari arti fil hammam di sini? Di dalam hammam, di dalam kamar mandi. Apakah
Bisa kita gunakan lafat asad itu yang sesungguhnya ya. Lafat asad yang sesungguhnya berarti punya taring, punya cakar, punya ya hewan buas itu. Oke, apakah bisa kita gunakan itu ketika kita meletakkannya di kata ini, ro'a itu di kalimat ini, ro'a itu asadan fil hammam. Tidak bisa karena ada korinah mani'ah. Mana korinah mani'ah? Fil hammam ini adalah korinah mani'ah yang mencegah kalimat asad digunakan makna aslinya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Yang mencegah makna asad menggunakan makna aslinya. Yang mencegah lafadz asad menggunakan makna makna aslinya. Bentar, kita kita apa namanya? Jeda dulu karena biar rekamannya bisa di save dulu.